Kalau belum ada black and white-nya nanti salah saya. Ya, kita harus proper karena FIFA sangat ketat dalam naturalisasi. Ya, kita tidak mau menjadi negara nanti yang disorot sekedar ya mempercepat prestasi tim nasional. Tanya, ya, penasaran dengan ucapan dari Pak Ketua Umum, Pak Erick Thohir, bahwa ada akan OTW ke sini 2 pemain lagi, 2 pemain di lini depan kita. Makanya jalan keluar diambil. Pak Ketua sudah bilang, banyak yang bertanya siapa 2 pemain tersebut. Ya, saya juga akan di 10 kah atau berapa, kan ada pembaruan kita belum tahu nih, karena belum ditetapkan oleh DPR, sehingga kita belum tahu mau dibawa kemana, proses mana mereka. Jadi sebentar lagi juga ada keberlanjutan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo juga, mudah-mudahan semua lancar nih sih, sehingga prosesnya baik. Tapi kita Erick Thohir bisa dapat 2 penyerang naturalisasi baru untuk timnas Indonesia. Erling Haaland dan Joel Piroe mengaku punya darah keturunan Indonesia. Upaya transformasi besar yang dilakukan PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir terus menunjukkan arah yang semakin jelas. Setelah sukses memperbaiki tata kelola federasi, memperkuat fondasi kompetisi, dan membangun kepercayaan internasional, kini fokus utama diarahkan pada peningkatan kualitas skuad timnas Indonesia. Salah satu langkah strategis yang kembali menjadi sorotan adalah potensi hadirnya 2 penyerang naturalisasi baru dengan reputasi kelas dunia dan Eropa, yakni Erling Haaland dan Joel Piroe, yang dikabarkan memiliki darah keturunan Indonesia. Isu mengenai naturalisasi pemain keturunan memang bukan hal baru bagi sepak bola Indonesia. Namun, kemunculan nama Erling Haaland, striker elit Manchester City, bersama Joel Piroe, penyerang tajam yang berkiprah di Eropa, membuat peta kekuatan timnas Indonesia seolah mengalami lompatan besar. Jika skenario ini benar-benar terwujud, maka Indonesia berpeluang memiliki lini depan yang selama puluhan tahun selalu menjadi titik lemah. Di era Erick Thohir, pendekatan terhadap naturalisasi tidak lagi dilakukan secara sporadis. PSSI menerapkan strategi jangka panjang dengan basis data keturunan yang lebih rapi, pendekatan profesional kepada pemain dan klub, serta sinkronisasi penuh dengan kebutuhan pelatih tim nasional. Hal inilah yang membuat peluang bergabungnya 2 penyerang tersebut menjadi lebih realistis dibandingkan masa lalu. Erling Haaland dikenal sebagai salah satu striker paling mematikan di dunia. Postur ideal, kecepatan, kekuatan fisik, dan insting gol yang luar biasa menjadikannya momok bagi pertahanan lawan. Namanya selalu masuk dalam daftar elit penyerang dunia, dan keberhasilannya di Premier League memperkuat statusnya sebagai striker generasi baru. Ketika muncul kabar bahwa Haaland memiliki garis keturunan Indonesia dari salah satu leluhurnya, publik sepak bola tanah air langsung bereaksi dengan antusias luar biasa. Meski besar dan tumbuh dalam kultur sepak bola Eropa, faktor darah keturunan seringkali menjadi jembatan emosional yang kuat. Dalam proyek naturalisasi PSSI, aspek identitas dan keterikatan personal menjadi pertimbangan penting. Naturalisasi bukan sekadar soal kekuatan instan, melainkan juga tentang rasa memiliki terhadap lambang Garuda di dada. Di sisi lain, Joel Piroe juga menjadi nama yang tak kalah menarik. Penyerang yang dikenal tajam, cerdas dalam pergerakan, dan memiliki kemampuan finishing klinis ini dinilai cocok dengan filosofi permainan timnas Indonesia yang mengandalkan mobilitas tinggi dan pressing agresif. Piroe disebut memiliki darah keturunan Indonesia dari jalur keluarga yang sudah lama bermukim di Eropa, membuka pintu bagi proses administrasi naturalisasi. Kehadiran 2 penyerang ini secara bersamaan akan menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia tidak lagi sekadar bermimpi menjadi kekuatan baru Asia, melainkan mulai mengambil langkah konkret untuk mencapainya. Erick Thohir memahami betul bahwa sepak bola modern menuntut kualitas individu yang tinggi, terutama di lini depan, tempat gol menjadi penentu hasil akhir. Selama bertahun-tahun, timnas Indonesia kerap kesulitan mencetak gol di level Asia. Peluang tercipta, tetapi penyelesaian akhir sering menjadi masalah klasik. Dengan Haaland dan Piroe, situasi tersebut berpotensi berubah drastis. Timnas tidak hanya akan memiliki target man yang kuat, tetapi juga penyerang dengan kemampuan eksploitasi ruang yang sangat baik.
Dari sisi taktik, kehadiran dua striker dengan karakter berbeda memberi fleksibilitas besar bagi pelatih. Haaland bisa berperan sebagai ujung tombak utama yang menarik perhatian bek lawan, sementara Piru dapat bermain lebih dinamis sebagai second striker atau penyerang yang aktif membuka ruang. Kombinasi ini akan memudahkan timnas Indonesia menghadapi berbagai tipe lawan, baik yang bermain bertahan maupun terbuka. Selain dampak teknis, aspek psikologis juga sangat signifikan. Kehadiran pemain berlabel bintang dunia akan meningkatkan kepercayaan diri seluruh skuad. Pemain lokal dan diaspora lain akan terdorong untuk meningkatkan level permainan mereka. Efek domino ini kerap terlihat pada tim nasional yang berhasil memasukkan pemain kelas atas ke dalam skuadnya. Erick Thohir sendiri dikenal sebagai figur yang piawai membangun jaringan internasional. Pengalamannya di level global, baik di dunia bisnis maupun olahraga, menjadi modal penting dalam menjalin komunikasi dengan pemain, agen, dan klub. Proses naturalisasi kini tidak lagi dianggap sebagai langkah kontroversial, melainkan bagian dari strategi pengembangan sepak bola nasional yang terukur. PSSI juga belajar dari pengalaman negara lain di Asia yang sukses memanfaatkan naturalisasi untuk meningkatkan prestasi. Jepang, Qatar, dan beberapa negara Timur Tengah telah membuktikan bahwa naturalisasi yang tepat sasaran mampu mempercepat proses kompetitif tim nasional, asalkan tetap diiringi pembinaan usia muda yang berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, naturalisasi Haaland dan Piru, jika benar-benar terwujud, akan menjadi tonggak sejarah baru. Ini bukan hanya soal dua nama besar, tetapi tentang perubahan persepsi global terhadap sepak bola Indonesia. Dunia akan mulai memandang Indonesia sebagai negara yang serius, profesional, dan ambisius dalam membangun prestasi. Dukungan publik juga menjadi faktor penting. Antusiasme supporter Indonesia yang dikenal fanatik dan loyal bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi pemain keturunan untuk memilih membela merah putih. Atmosfer stadion, dukungan media, serta kebanggaan nasional adalah elemen emosional yang tak bisa diabaikan. Di sisi administratif, proses naturalisasi tentu membutuhkan kehati-hatian dan kepatuhan penuh terhadap regulasi FIFA dan hukum nasional. Erick Thohir menegaskan pentingnya transparansi dan legalitas agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Semua tahapan harus dilakukan dengan benar, mulai dari verifikasi dokumen keturunan hingga pengesahan kewarganegaraan. Jika dua penyerang ini resmi bergabung, maka target timnas Indonesia di berbagai ajang internasional akan mengalami penyesuaian signifikan. Bukan lagi sekadar lolos fase grup atau tampil kompetitif, melainkan mulai berbicara soal pencapaian konkret di level Asia dan dunia. Mimpi tampil konsisten di Piala Asia hingga membuka jalan ke Piala Dunia bukan lagi sekadar wacana. Namun, Erick Thohir juga menyadari bahwa kesuksesan tidak bisa dibangun hanya dengan satu atau dua pemain. Naturalisasi harus berjalan seiring dengan pembinaan pemain lokal, peningkatan kualitas liga, dan pengembangan pelatih. Haaland dan Piru diharapkan menjadi katalis, bukan satu-satunya tumpuan. Pada akhirnya, kabar tentang potensi naturalisasi Erling Haaland dan Joel Piru menggambarkan besarnya ambisi sepak bola Indonesia di era baru ini. Erick Thohir